Sobat Ausi masih tetap bersama saya, Samantha, di segmen Sketsa Berita Ausi. Rangkuman informasi menarik yang berkembang di masyarakat, politik, sosial, dan juga kisah-kisah atau kejadian yang menyimpan misteri dan juga teka-teki, serta mengundang banyak sekali tanda tanya. Babak baru kasus penganiayaan David Ozora yang berusia 17 tahun oleh Mario Dendi yang berusia 20 tahun semakin terang benderang. Polisi juga telah menetapkan beberapa tersangka dan juga sudah ditahan dalam kasus penganiayaan David Ozora oleh Mario Dendi. Terbaru, Polda Metro Jaya telah mengumumkan perkembangan terbaru pemeriksaan ke AG, anak yang berkonflik dengan hukum atau pelaku atas kasus penganiayaan kepada David Ozora. AG diperiksa polisi selama sekitar 6 jam. Proses pemeriksaan dilakukan dengan tetap menjamin terpenuhinya hak AG sesuai sistem pengadilan anak. Proses penahanan ini pula telah dilakukan berdasarkan sistem peradilan anak yang diatur dalam undang-undang, termasuk pemenuhan hak AG sebagai anak. Penahanan AG dilaksanakan di LPKS, Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Pihak kepolisian sudah menyelenggarakan proses rekonstruksi kasus pada Kamis 8 Maret 2023. Rekonstruksi akan dihadiri oleh pihak kejaksaan dengan menggunakan acuan dari beberapa alat bukti serta keterangan saksi dan juga tersangka. Dengan bukti dan juga fakta-fakta yang diperoleh oleh tim penyidik, status AG tak lagi menjadi saksi, melainkan sebagai anak yang berhadapan dengan hukum. Buntut lain dari kasus ini adalah viralnya gaya hidup yang dipamerkan oleh Mario dan juga keluarga yang memicu masyarakat untuk mengusut jumlah dan asal-usul harta kekayaan keluarga Mario Dendi, di mana ayah Mario, Rafael, merupakan salah satu pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Menku Sri Mulyani resmi mencopot Rafael dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II agar fokus terhadap pemeriksaan pada 24 Februari 2023. Di hari yang sama juga, Rafael membuat surat pengunduran diri Rafael sebagai PNS. Namun, surat tersebut baru diterima Kemenku pada 27 Februari. Rafael Alun Trisambodo mengundurkan diri dari aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan ini dibuat setelah Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot Rafael Alun Trisambodo dari jabatannya sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta Selatan II. Kendati demikian, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM, Mahfud MD mengatakan laporan harta kekayaan penyelenggara negara Rafael harus tetap diselidiki. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dikelola oleh KPK, Rafael menjabat sebagai pegawai eselon 3 DCB dengan harga sekitar 56,1 miliar. Jabatan terakhirnya Kepala Bagian Umum di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Mengutip dari CNBC Indonesia, dalam LHKPN itu dia mencatat total harta kekayaan sebagian besar dari hasil sendiri. Tapi ada juga yang berasal dari hibah tanpa akta dan juga warisan. Misalnya yang berasal dari harta tanah dan bangunan mencapai 51,93 miliar dan alat transportasi dan mesin senilai 425 juta. Ada juga yang tercatat untuk harta bergerak lainnya senilai 420 juta, surat berharga 1,55 miliar, kas dan setara kas sebesar 1,34 miliar, dan harta lainnya sebanyak 419,4 juta. Ia tercatat tidak melaporkan kepemilikan utang sama sekali. Dalam LHKPN periode tertanggal 31 Desember 2021, harta kekayaan Rafael ini pun 4 kali lipat dari harta bos yang membawahinya langsung, yakni Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo. Berdasarkan catatan LHKPN 31 Desember 2021, harta kekayaan Suryo Utomo hanya 14,45 miliar, naik dari catatan 31 Desember 2020 12,9 miliar. Sobat, jagalah amanah yang diberikan kepada kalian dengan sepenuh jiwa. Jangan korupsi, jangan kolusi, dan juga jangan nepotis. Ayo bangun negeri ini dengan jiwa kesatria dan juga jiwa yang amanah. Terima kasih banyak sudah stay tune di Sketsa Berita Ausi. Jangan lupa komen di video-video kita dan juga ikuti serta simak segmen kita selanjutnya. Saya Samantha pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.